Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan segala anugerah, limpahan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan segala nikmat ini Allah jadikan pahala yang berlimpah kepada kita untuk kita manfaatkan dalam ibadah dan ketaatan. Seperti biasa, insyaallah kita akan bahas tafsir surah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah sekarang masuk ayat ke-19 dan seterusnya. Ya, kita langsung saja kita mulai karena sudah jam 6. Kemarin kita sudah namatin ayat 17 18. Sekarang 19. Diawali dengan kalimat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan dia memperhatikan bagaimana langit ditinggikan. Itu ya, sampai langit kemarin. Allah menyuruh kita untuk bertafakkur tentang seluruh ciptaan. Sekarang wa ilal jibani kaifa nusibat, dan perhatikan, lihatlah ke gunung-gunung, bagaimana gunung itu ditegakkan. Bagaimana gunung itu ditegakkan. Jadi ini ayat agar kita memperhatikan jibal. Jibal itu gunung-gunung. Kalau satu jabal, kalau banyak jibal. Jabal Rahmah, Jabal Uhud, itu ya. Jabal Tur, itu gunung. Gunung. Kata Ibnu Katsir, perintah Allah memperhatikan al-jibal maksudnya perhatikanlah gunung, perhatikan gunung. Ju'ilat, yang telah dijadikan mansubatan qaimatan sabitatan rosiyatan, yang Allah telah jadikan gunung-gunung itu berdiri tegak dan berdiri kokoh untuk menjadi penyeimbang agar bumi li'alla tamidal ard bi akhliya, agar bumi diam dan tidak mengguncangkan para penduduknya. Jadi perhatikan gunung yang membuat gunung itu tegak, berdiri kokoh untuk menjadi penyeimbang agar bumi itu diam, cicing, tidak mengguncangkan penduduknya. Dalam tafsir lain, tidak menghancurkan penduduknya, tidak membuat mati penduduknya. Jadi gunung itu adalah penyeimbang, ya, agar manusia tidak musnah. Karena bumi itu dalamnya ada lautan, ada daratan. Lebih banyak mana, lautan daratan? Ya lautan lah. Kalau ada yang mengatakan 2:3 atau 1:3, ya, atau 1:2, intinya nama beda lah. Banyaknya lautan. Ya, sesuai dengan firman Allah, surah itu, surah An-Naba ayat ke-6 sampai ayat 7. Alam naj'alil arda mihada wal jibala
autada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dinding, pondasi, tiang, betul kan? Supaya tidak oyag tuh. Goyang. Gitu ya. Jadi bumi itu kalau tanpa pasak itu bakal oyag. Karena nanti lapisan tanah, waktu kita dulu belajar ilmu geografi, kan tanah itu ada tingkatan-tingkatan. Ada litosfer, ada per-peran gitulah. Ya, lapisan pertama namanya litosfer. Lapisan kedua namanya astenosfer kalau nggak salah. Astenosfer, benar ya. Lapisan terakhir ketiga inti bumi gitu. Ini lapisan pertama litosfer. Itu jarak dari litosfer menuju astenosfer itu sekitar 50 km. 50 kilo ke handapna teh. Jadi lapisan litosfer yang paling atas tadi kurang diinjak ayeuna. Itu lapisan yang paling keras ya dari bumi, dari tanah. Ke bawahnya lapisan kedua setelah 50 kilo itu ada astenosfer yang juga disebut dengan mantel gitu kan. Itu mah ya, banyak tidak terlalu keras. Karena di bawah bercampur dengan cairan. Ya paling bawahnya lagi itu inti bumi. Nah, kata para ahli kalau gunungnya setinggi 3000 mdpl, kehandapna ge sama sakitu. Tinggina teh. Karena menjadi penyeimbang. Gitu. Karena menjadi penyeimbang. Jadi lamun dulu kelihatan gunung teh jangkung, kita handap aja kayak gitu. Kada pakai jangkung cenah gitu. Karena lamun luhurna jangkung, handapna teh jangkung, kumaha ge? Oh ya, si orang bikin lantai yang tinggi, bangunan-bangunan juga apartemen, juga hotel. Itu kan nu diutamakan teh naon pondasina heula. Ya maka pondasinya harus dalam, harus kuat. Tah gunung juga sama segitu. Jadi Allah ciptakan ke atas tinggi, ke bawah juga tinggi. Supaya apa? Supaya stabil. Tapi di bawah mah mudah gerak karena banyak cairan. Kan suka ada pergeseran tanah itu. Ya luar biasa. Coba kalau nggak ada fasak, tidak ada pondasi, tidak ada penopang, kita sudah hancur senang gitu. Ya, ini hebatnya gunung. Makanya kata Allah, wa ilal jibali kaifa perhatikan gunung tuh jauh-jauh. Gunung tuh perhatikan. Bagaimana Allah menciptakan pasak. Ya. Bahkan di laut ada gunung ininya, di bawah laut ada di YouTube cek. Di bawah laut ada gunung. Terus di bawah laut nanti aya gunung berapi. Di YouTube. Kumaha Allah nyiptakan aya gunung berapi di bawah laut. Kan banyak gunung-gunung yang tidak terlihat sebetulnya. Makanya dalam Al-Qur'an wa tarul jibala hamidatan, dan kamu perhatikan gunung-gunung itu diam, padahal gunung itu bergerak seperti geraknya awan. Surah apa tah? Wa tarul ardu hamidatan. Kamu lihat gunung-gunung itu diam, padahal gunung-gunung itu berputar. Luhurna bergerak gitu. Siga orang ningali awan ini kan bergerak tiap hari. Ya. Tapi seolah-olah diam gitu, padahal awan itu gerak. Oh, An-Naml 88 ya. Wa tarul jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Ya, dalam surat An-Naml ayat 88, kamu melihat gunung-gunung itu jamidatan, diam. Padahal
gunung-gunung itu bergerak seperti geraknya awan. Gitu. Yang mananya yang gerak, yang atasnya yang bawahnya. Mungkin yang bawahnya yang gerak, yang atasnya nggak kelihatan. Gitu. Ya jadi kan kumanya konsep gerakna ta. Mungkinnya sama kayak bumi berputar tapi awan. Gitu ya. Ikut kita juga kan. Yang dira gitulah. Warna gerak sana gitu. Jadi lapisan gunung itu sangat luar biasa. Makanya kata Allah wa ilal jibali kaifa nusibat. Perhatikan gunung. Ya. Terus gunung teh kan di sana sumber air gitu kan. Kalau gunungnya gundul, kumacaina hese. Gitu. Makanya lamun enggak ada air kumaha. Kadang-kadang orang teh kalau di gundulan si gunung teh. Gitu ya. Kan sumber air sudah dekat. Ya, kalau gunungnya masih ada pohon banyak, pasti ada cayan, walaupun tak ya sungai, gitu. Karena di dalam gunung itu masih ada banyak air. Tanaman-tanaman itulah yang menyimpan air yang mengalirkan kepada kita. Bahkan baru-baru ini di Jawa ada sungai di bawah tanah, kok. Namanya di daerah Nawa gitu, Gunung Kidul kalau nggak salah. Jadi Jawa itu ada sungai tapi di jero tanah, di gunung tapi si sungai itu kan biasanya di luhur katingali di permukaan ya. Iya man di jero tanah aya cai gitu. Ya maka perhatikan gunung ya, dilihat dari fungsinya yang pertama sebagai penyeimbang itu kan sangat luar biasa gunung. Terus dilihat dari segi kebutuhannya terhadap air. Ya tidak ada air kalau tidak ada gunung sebetulnya susah. Kecuali tanah Arab yang Allah berikan barokah dengan air jam-jam. Ya, di tanah yang tandus Allah berikan barokah. Gitu. Terus kami jadikan bumi diam, tidak mengguncangkan para penduduknya. Kemudian di sini wa ja'ala fiha ma ja'ala minal manafi wal ma'adin. Kami jadikan padanya banyak manfaat dan bahan-bahan mineral yang terkandung di dalamnya. Kami jadikan banyak manfaat dan bahan-bahan mineral, air mineral tadi. Ya, bahkan ada tambang, ada emas. Jadi untuk minuman, untuk makanan, wal jibala arsaha. Wala itu ada najate. Wal jibala arsaha mata'alakum wa li an'amikum. Kami jadikan gunung itu buat kalian dan hewan-hewan kalian, insyaallah. Ya, makanannya, pohonnya di gunung. Atau kalau kita lihat Numarlak, wortel, kentangnya. Saya menuju hiking ke Gunung Cikuray, naik mau kantong 35 seberapa puluh kilo. Gitu kan, tukang kentang, cep ya kentang mirah cep, iya wortel mirah, berahas, mirah sak 2.000 sekilo, gitu 2.000 sekilo, wortel kentang, kumaha bu, nyesok enaknya lira sana, ngelo jadi luhur kehandap mau sabet, tapi mesel kentang sabarak keresek, 10.000 we, keresek agung 10.000 teh, tapi cina kaluhur, kayak orang itu lah sana. Orang masak kentang di luhur yang wortel kan meser di angkutan sok keresek ewang si luhur kumaha cai aja di luhur tidak gersang. Astagfirullahaladzim, baru mikiran kentang coba panas coba awan di payunan itu kan coba pasir gitu ngapung akhirnya si kentang di body keturun ke handap. Ya tapi si orangnya ini kena meli orang di pasar pada kira ribuh baik gunung mau kentang atah. Itu anehnya yang baru dak gitu.
Siga engkol di itu 1000. Tah nuju ameng ke gunung di itu. Sabaraha engkol, Pak? Sakilo 800 rupiah. Bayangkeun tah engkol di gunung 800 perak gitu. Tapi canak senyalira 800 teh di dieu 3 pon ti luhur ka handap. Itu lamun ka handap jadi 2000 ti luhur 800. Mending kewe di pasar itu. Gitu nya, maksudnya di gunung saja pohon segala aya makanan. Ya, ngalamun teh gunung. Bahkan aya jamaah gaduh gunung di itu di Ciwidey. Nah, gunung bukit gitu kan seberapa hektar. Disewakeun sabu tahun 5 juta. Nyewakeun gunung. Di mana eta meser gunung? Nya warisan lah gitu. Dan gunungnya siga bukit gitu tapi juga gunung gitu. Hati Allah. Tekan ari aya nu perhutani, aya nu pribadi paheula-heula. Paheula biasana. Tuh cenah usah itu nu mak sabaraha hektar. Teu mungkin usah ka itu. Pelakan segala macam tanaman. Itu disewakeun cenah. Satahun 5 juta. Aduh enak. Sebar hektar sok. Dibagi-bagi sabaraha petani eta teh. Ieu orang lain mah untuk nanam teh nyari gunung. Ya. Gitu. Tak pas kamari Ustaz beli tangkal kopi teh di balaen dah. Disusulan di mana mang kopi melakukan itu di gunung. Disusulan naik motor ka itu si emangna da eueuh wae geus capek-capek ka Cicalengka. Ternyata si emangna keur di ditu di luhur. Naik motor jalan sempit coba leueur, coba sieun sisi gigir jurang. Aning motor batur gitu ulah kerek teh. Ternyata orang itu kalau bahan-bahan pokoknya bukan bahan pokok kan sayuran-sayuran yang pokok, wortel, sayur, kopi itu di luhur gunung. Tak luar biasa lah tanpa gunung. Nah, ente gunungnya sudah banyak dialihfungsikan, jadikan tempat wisata. Itu walaupun ada tanaman sih, tapi kan nanti peluang besar azab itu mengendap itu besar sekali. Jadikan perumahan gunung-gunungnya ya daerah-daerah luhur tata Caringin Tilu, terus kaituna di ujung Berung kala luhur Cibiru ya, yang asalnya gunung jadikan perumahan. Dan di sana banyak manfaat ya gunung teh, buat makanan, buat air, terus pemandangan dari jarak jauh juga udah indah amun aya gunung. Pemandangan. Kalau datang ke itu ya airnya, oksigennya sangat indah. Makanya ini gunung itu sangat luar biasa. Ya, tapi ayahnya gunung bahaya. Ya, banyak gunung yang berbahaya. Tafakkaru, kata anak, tafakkaru fi khalqillah. Tafakkurlah tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kau berfikir, bertafakur tentang Allah, zat Allah. Makanya datang ke gunung, naik ke luhur yang seukur lihat matahari terbit, lihat matahari tenggelam, sunset, yang sunrise. Itu naik ke gunung kala luhur. Terus di luhur kieu dipoto jeung matahari. Terus salat subuh. Kieu lo eta jelema itu. Terus salat subuh. Ya geus di gunung kita dipoto jeung matahari jeung gunung terus salat. Lamun bade summit attack bahasa summit gitu kan naik ka luhur. Jadi lamun istilah pendaki mah tidur di pos terakhir, nanti jam 2 baru naik luhur. Kalau jam 2 malam tah summit ya kalau pernah summit ke Gunung Pangrango gitu kan, gunung gede. Kalau luhur sebelum subuh teh gitu kan, batur teh. Udah sholat subuh, udah adzan teu sarolat kalau di Pararoto ningali gunung gitu. Ta eta berarti ya ningali gunung tapi terjadi tambah taat kalau kah gitu sebagai sekedar naon ya, sekedar Instagram mebel gitu ya, untuk kepentingan media sosial mereka, tapi tidak nama ketaatan. Tak eta gunung itu. Di Arab kan sekarang Gunung Utab. Tahu Gunung Utab di Arab banyak nak? Batu. Gunung Batu.
Gunung Bromo kan saya bukan ya? Bromo, Barapi, Baranagus gunung mah. Gitu ya. Gunung. Terus kata Allah dalam ayat selanjutnya, setelah memperhatikan gunung, wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan perhatikan bumi, perhatikan tuh ke bumi, ila bumi. Bagaimana bumi itu dihamparkan, gitu, dihamparkan, digelarkan. Bumi dihamparkan, digelarkan. Maksudnya di sini kaifa busitot. Nah, busitot itu dihamparkan. Wa muddat dihamparkan, wa muhidat. Ya. Fanab bahal badwiyu ala istidlal bima yushahidu min ba'irihi alladhi huwa raqibun alaihi was sama' allati fawqa ra'sih wal jabal alladhi tujahi wal ard allati tahtahu ala qudrati khaliq itu dalika wa sana'ahu annahu rabbul azim al khaliq al malik al mutasarrif wa annahu la ilaha illallah la yastahiqul ibadah siwahu. Tadi itu tentang kisah Arab Badui gitu. Dulu sana ada orang Arab Badui, orang Arab gunung gitu kan. Nah, kebiasaan orang Arab itu suka safar gitu kan. Ihlata syita'i wasaif, gitu, rihlah. Ada musim panas, musim dingin, dan kadang-kadang sapartnya seorang diri gitu. Sapartnya nyalira kadang-kadang yang onta gitu duaan. Orang mau safar mau barengan orang mah. Orang Arab sendiri gitu. Sepanjang perjalanan suka bertafakur melihat yang di sekitar. Yang nu katingali naon? Kayaknya katingali onta. Wa ila jibal katingali katingali onta. Terus nu kadua katingali naon tergogoleran. Wa ila sama katingali langit. Terus nu katilu katingali naon? Jibal, gunung-gunung yang sekitar di jalan-jalan. Gitu jadi tafakur tentang langit kaluhur. Dihareupeun jeung onta damangta gitu, ngobrol jeung onta. Terus tafakur tentang gunung ta. Akhirnya terpakur tentang tanah, bumi. Pada akhirnya mah maka di sini orang Arab itu suka mempetafakuri. Maka dengan kecerdikan akalnya dia dapat menyimpulkan melalui pemandangan yang dia saksikan oleh mata kepalanya sendiri, yaitu onta, terus langit yang di atasnya, gunung-gunung yang terpampang di hadapannya, dan bumi yang dipijaknya. Nah, maka dia berpikir bahwa tidak mungkin ini ada tanpa adanya sang pencipta. Itu orang Arab gunung teh berpikir, tak perhatikan sina bumi, padahal bumi tiba-tiba ada. Maka disinilah yang ada yang menciptanya tidak lain dari Tuhan yang maha besar, maha pencipta, maha menguasai, maha mengatur semuanya. Bahwa tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperhatikan sekitar, ditafakuri, ternyata imam wal mungkin. Kalau bukan Allah, tak kayak tafakkur. Ya tafakkaru, bertafakurlah. Ya tafakkur itu ibadah. Tafakur alam, jalan-jalan. Dina surah naon ya? Dina surah siru fil ardi fanduru kaifa bada'al khalqi. Itu ta Allah. Siru fil ardi. Ya, Al-Ankabut ya. Siru fil ardi. Pergilah kalian. Jalan-jalan. Di bumi wae. Tapi fangduru, perhatikan, nah itu ciptaan Allah. Fangzuru, itu. Ya bahkan dina surah Al Imran, inna fil samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil ladina yatafakkaruna alladina yadhkuruna fi yatafakkaruna fi khalqis samawati alladina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan alladina yatafakkaruna wa alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati.
Ya, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda kuasa Allah bagi orang yang memiliki pikiran, akal sehat. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring, dan memikirkan wa tafakkur fi khalqis, tentang penciptaan langit dan bumi gitu. Sehingga di ujung nanti dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak ada satupun yang sia-sia dari penciptaan-Mu. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. Eta ujung nanti. Jadi setiap tafakur luar biasa. Subhanaka faqina adzabannar. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia pokoknya mah. Makanya kata seorang ulama yang bernama As-Sulaiman Ad-Darini bila mengatakan, sungguh setiap aku keluar, gitu sana kata Sulaiman Ad-Darini, sungguh setiap aku keluar, aku memperhatikan setiap makhluk, setiap benda yang ada, dan aku selalu berpikir bahwa pada benda itu ada nikmat untukku. Gitu kata seorang ulama. Setiap aku keluar rumah, kalau aku perhatikan semua makhluk yang ada, semua benda yang ada, lalu aku berpikir pada makhluk ini ada manfaat untukku. Rengit hanya manfaatna. Ya, kemudian badak-badak nu kecil-kecil manfaatna. Tumila manfaatna, cuman ya, kita belum tahu. Berit, ucing manfaatna. Gitu nya. Bahkan kata Abu Darda, sahabat Nabi yang terkenal ahli ibadah gitu ya. Kata Abu Darda, ya tafakkaru, ya apa? At-tafakkuru, bertafakur itu adalah khairun min qiyamil lail. Gitu Abu Darda mah. Tafakur itu lebih baik daripada qiyamul lail. Ya maksudnya nama memikirkan tentang ciptaan Allah yang menambahkan keimanan, ketaatan itu lebih baik daripada sholat malam. Gitu. Makanya dulunya Ibnu Umar kalau nggak salah. Ibnu Umar juga gini, tafakur ngaholang. Yang tiap aya rumah anu eta nu kosong, cicing di painan bumina Ibnu Umar. Ya. Kemudian Ibnu Umar berkata, ngomong jeung rumah eta, ngobrol jeung rumah. Kata Ibnu Umar, "Aina ahluka yal bait?" gitu. Di mana keluargamu wahai rumah? Gitu. Ngobrol sorangan. Di setiap aya rumah kosong, di mana keluargamu wahai rumah kosong? Maksudnya apa? Kata Ibnu Umar, aku pun akan sama meninggalkan rumahku nanti. Gitu. Aku pun sama akan meninggalkan rumah ini. Jadi ninggali rumah kosong teh ingat mainake bakal gitu. Sok aya tah ke rumah-rumah kosong di daerah Margahayu. Dijual makan sampai karusak. Komo tadi dinya di dekat profilat ayat rumah dijadikan kebun sampe. Rumah, bayangkan. Jadi rusak jadi kebun sampe, Ustaz lihat. Nah, jadi kebun sampe itu. Tiba di jero rumah itu aneh. Ya, lawan kata Ibnu Umar, di mana keluargamu dulu? Pasti di rumah ini ada penghuninya dulu. Ya. Tak tahu dicaketnya. Ya, iya di sekolah. Di mana? Gitu. Saking tafakur itu penting pisan. Malah ya, tak kayak Nabi kalau malam bangun mau sebelum tahajud Nabi suka keluar lihat bintang di langit, terus baca ayat tadi, inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil fil lail. Ya, itu kan saking pentingnya tafakur alam. Takul amang itu penting. Asal bukan sekedar happy, tapi tafakur, merhatikan nya ningali tanggal kalapa. Nah, hanya buat cayan tak kalapa. Sanu ngalabatkeun cai dina kalapa eta. Ningali terong sampai kaherang eta terong. Sanya nu hamplasna gitu. Nu hamplas terong sok aya teu. Aya. Jeung cai kalapa mah lamun dibukanya jadi haseum lamun teu dituang teh. Lamun dikitu dipapas huluna. Ya, dibuka sedikit dipapas karena kayak tinggal nyokel ku peso. Gampang hasil. Tapi lamun diantepkeun we dina tanggal kalap dina tanggal buah kalapana kitu ditutupan keneh can kumaha awet. Tuh ada kulkas juga kumaha freezerna atuh yang awetkeun kitu.
Terus cau sanu ngentep cau semeka rapih gitu. Udah mengarusakkeun cau na teh. Dientepkeun eta teh kan. Ya, tafakkar fikir. Ya, maka pada ujungnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pasti ini ada yang menciptakan. Siapa? Allah atuh. Ai cau muli nya cau age rupi-rupi cenah. Cau muli, cau Ambon, cau Nangka, cau Raja Cerek. Raja Cerek, kumaha cerai kitu raja? Gitu, gedang ge gedang penek, gedang jangkung. Ya, kalapa ya kalapa hijau, kalapa koneng. Bahkan kalau kita lihat di Cina, di sebuah tempat namanya Guangzhou. Ya, Cina di Guangzhou nya aya Rainbow Mountain, lihat kira. Aduh ngirim di WA. Rainbow Mountain. Naon maksudnya? Gunung Pelangi. Ternyata si pelangi nate si gunung nate rupa-rupa warna batuna. Jadi cat ya ku Allahna gitu. Ti Allahna. Jadi si batunya si gunung itu rupa-rupa batuna teh warna-warni siga pelangi. Anu bodas, anu hejo, anu beureum. Anu nyiptakeun eta. Kumaha eta mah sangat asing. Dulu mah sana gratis. Ayeuna mah bayar sedekah itu mah. Di tempat wisata Rainbow Mountain. Terus belum di tanahnya di bumi kita. Ya, yang terhampar itu banyak kenikmatan, ya emas banyak. Ya sekali ngetrukeun emasnya di Freeport itu sakieu tah dapat teh. Setiap menit bayangkeun sakieu. Sageung kieu terus ayeuna habis. Habisnya bukan habis secara tahu ininya. Terus bolong. Dibor terus ke handap. Ngambilan naon emas. Dan ditambang-tambang sami. Ngambilan batu bara, ngambilan timah, tembang itu bolong. Mantak seueur pekerja geuning. Pekerja anu mati di lahan tambang teh kitu. Yang gara-gara eta teh geus bolong teu diuruk deui. Tadi timun lagi, jadi banyak yang mati gini, mati di bahan tambang. Ayo film nanya, anu dibuatku anak bangsa apa judulnya lupa tentang dokumenter. Ternyata anu bermain teh tokoh-tokoh politik sebetulnya teh, yang punya tambang-tambang teh pas lihat di film eta teh. Tanahnya diambil dikeruk tapi tidak memperhatikan keselamatan orang lain. Tanah segala aya di Indonesia mah, batu bara, timah, emas, perak. Nah itu miskin wae nya tadi teh ya banyak yang tidak amanu ya, walau ahlal qura cuma kalaulah orang-orang yang penduduk negeri itu beriman dan bertakwa ya patahna alaihim barakatun minas sama la patahna alaihim barakatun minas sama. Pasti kami akan bukakan barokah dari langit. Tafakkur tentang bumi ini gitu. Bahkan Allah mengulang kata-kata bumi ya, dalam Al-Quran itu sebanyak 451 kali. Ya, mengatakan tentang bumi itu 451 etang kayaknya kalian. Kalau baca Quran ayat kata-kata bumi, ardo ya, ardi, etang seberapa kali. Ada ulama yang menyimpulkan menghitung ada 451 kali. Pernah terhitung juga gitu? Teka pikirkan, nah itu ulama mereka ngitung perkataan. Bahkan ngitung per huruf na. Sampai ka kitu tah. Aya ngitung per huruf, satu ayat seberapa huruf. Saking sangat tafakur kepada Quran, tadabbur kan. Dalam Quran surah Yunus ayat 11 Allah berfirman, "Kulin zuru" ya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Langit dan segala bendanya, matahari, bulan, bintang. Ya, terus bumi dengan segala bendanya. Ada sawah, ada hutan, kebun, binatang, tanaman, dan lain sebagainya. Tafakkaru, berfikirlah. Itu ya. Gitu, sampai wae tanaman anu nuju viralnya yang terkenal aglonema ya macam-macam. Dulu janda bolong dulu sih. Gitu janda bolong diantepin dijejekan ku Ustaz.
Ayeuna hargana gila itu sampai ke 500.000 sakitu. Mari survei harga kembang itu. Ya kembang nu pink sakitu kedik. Baramang ieu 250.000 sakitu tah. 250.000. Ya, ini nih. Makanya tidak ada yang tidak bermanfaat di dunia. Terakhir, nah, ya orang Arab Baduy ini ngomong gini. Ini orang Arab Baduy itu sangat disenangi oleh para sahabat. Sangat disenangi. Kenapa? Ya orang Arab Baduy mah orang Arab gunung gitu nya. Sok togmo tuh. Lamun haruskan Nabi teh. Suka langsung tutup poin gitu. Beda jeung orang Arab asli. Ya orang Arab kota gitu. Merasa malu lamun naroskeun Nabi teh. Isin. Mata kelamun aya orang Arab mah sok orang Arab gunung sok seneng apa sahabat teh. Seolah-olah pertanyaannya terwakilkan oleh adanya orang Arab. Datang-datang kan gitunya orang Arab Baduy. Datang-datang sholat terus doa ya Allah berikan aku rahmat dengan Muhammad. Yang lain jangan gitu kan doa teh. Para sahabat teh ngambek atuh. Ya Allah berikan aku rahmat untukku dan untuk Muhammad. Yang lain gitu ngadoana teh. Para sahabat geus melongkeun. Jelema teh mana ngomong kieu? Apa adanya. Tarik yang apa adanya ka era. Bukan ka era kumanya. Biasa we emang sesuai kenyataannya dia kan banyaknya orang Arab. Orang Sunda gunung ini banyak kan dia. Orang Cikajang, orang Majalengka, Masugi, orang Sunda kan tahu mau asal lama tahu mau. Kan karena terdidik selama di kota jadi jika orang kota yang seetik. Gitu. Tapi langsung balik terus ke leburan Bu. Ka mana? Cekengge. Gitu. Kembali lagi. Ya. Kembali lagi ke asalnya kalau enggak mulang. Mata kena tuh. Enak masih kena belum kelihatan. Lamun geus di lembur kelihatan deui. Otak aslina teh. Jorokan gitu nya. Yang bahas eta kumaha teh oh deui Ustaz teh. Arab Baduy. Sok ngompol. Sok ngompol. Ya, terus ngadoakeun eta teh. Terus ngadoa, ya Allah berikanlah rahmat untukku dan Muhammad yang lain jangan. Langsung ke belakang ngompol di belakang masjid. Di dalam masjid tapi para sahabat kan ngambek. Tapi Nabi tidak pernah marah ke orang Arab Baduy karena tidak tahu. Gitu. Dan salah satu yang para sahabat suka adalah pertanyaan oleh Arab Baduy ini, Arab gunung ini. Dia datang jauh-jauh, ya, karena dengan kecerdasan orang Arab gunung langsung naros ke Nabi. Apa pertanyaannya? Sudah gitu. Wahai Muhammad, sungguh telah datang kepadaku utusanmu yang mengatakan bahwa engkau adalah Rasulullah. Apakah benar? Benar, gitu. Nabi Muhammad jawab singkat, benar. Maka laki-laki itu tanya, lalu siapa yang menciptakan langit? Nabi Muhammad, Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan gunung-gunung dan menciptakan segala sesuatu yang ada padanya? Allah. Laki-laki itu lalu bertanya lagi, siapa yang mengutusmu? Apakah benar engkau utusan Allah? Benar. Itu ya. Laki-laki bertanya lagi, utusanmu mengira bahwa diwajibkan atas kami mengerjakan sholat 5 waktu setiap harinya. Apakah itu benar? Benar. Utusanmu mengatakan bahwa kami wajib zakat. Apakah benar? Benar. Utusanmu mengatakan apakah wajib ibadah haji bagi yang mampu. Apakah benar? Benar. Gitu. Maka demi Tuhan, kata orang Arab Baduy, demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak akan menambah sesuatu pun dari hal tersebut dan tidak pula menguranginya sedikit pun. Maka kata Nabi, kalau begitu engkau pasti akan masuk surga. Ya kalau bicara, kalau ada yang diperhatikan di sekitar selalu ditanyakan langsung. Tidak diham-ham di curhat. Itu. Di intinya masna wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan lihatlah bumi, lalu pikirkanlah bagaimana Allah menghamparkan. 4 benda yang selalu akrab dengan orang Arab. Onta, langit, gunung, dan bumi. Yang semuanya wajib kita tafakuri dengan
tujuan agar menambah keyakinan kita kepada Allah. Ya, bukan semakin jauh tapi semakin yakin. Kudu nama nu paling iman teh para petani. Kudu nama. Karena setiap hari meninggal. Ya. Setiap hari berdekatan dengan proses tanaman gitu kan, dari ciki jadi tanaman. Tapi kadang-kadang aya oge petani utara salat aneh teh. Gitu. Tah itulah pokoknya mah apapun yang kita lihat, yang kita perhatikan harus nama ketaatan. Itulah yang menjadi alasan kenapa tiap Selasa usah jalan-jalan wae. Itu wajib. Dan hari ini insya Allah saya akan pergi ke Sumedang meninjau bendungan Jati Gede. Ya Bu, terima kasih. Nah udah diantosan jam genap. Ya itu mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi ini. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan dalam kajian yang sama dalam channel yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.